Minta tolong dong Bud, siapa yang di studio, ada yang udah telepon nggak? Lu udah telepon belum? Nah, minta telepon Budi bisa nggak? Minta telepon Budi. Oh, di badan gitu ya? Ini dengan minyaknya. Ya pemirsa, dari saat kayu ini sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana jalannya sumpah pocong di kasus Vina yang akan dilakukan oleh Saka Tatal dan juga Ibtu Rudiana. Di mana sumpah pocong ini dilakukan yaitu untuk benar-benar membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saka Tatal itu adalah benar adanya. Maka Saka Tatal berani untuk melakukan sumpah pocong untuk meyakini apa yang ia sampaikan benar. Fakta-fakta pada saat kejadian, hari kejadian Vina dan Eki meninggal. Dan sementara itu tadi sebelumnya kami juga sempat mewawancarai kuasa hukum Saka Tatal yaitu Ibu Titin Brilianti. Bagaimana Ibu Titin ini menyampaikan memang dari awalnya tidak ada persiapan khusus begitu ya, dan belum ada konfirmasi apakah Ibtu Rudiana ini akan hadir begitu untuk menjalankan sumpah pocong bersama dengan Saka Tatal. Dan ini yang bisa Anda saksikan di layar kaca pemirsa, bagaimana persiapan sumpah pocong akan dilakukan oleh Saka Tatal, yaitu ada di Padepokan di kota Cirebon, Jawa Barat. Di mana saat ini juga masih tengah berkumpul. Memang tadi jika disampaikan bahwa akan dilaksanakan pada pukul 13.30 yang akan dilaksanakan di Padepokan Agung Amparan Jati, Plumbon, Kabupaten Cirebon. Dan saat ini juga masih menunggu begitu akan dijalankannya sumpah pocong. Tadi keputus. Insya Allah di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan kemustajaban, di tempat pada Dan pemirsa, hari ini Jumat 9 Agustus 2024 akan digelar sumpah pocong antara mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal dan juga ayah Eki Ibtu Rudiana. Iya. Udah bisa. Sumpah pocong ini dilaksanakan di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cek. Pihak Padepokan telah menyiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan sumpah pocong ini. Di antaranya menyiapkan bumbu mait yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Sementara sumpah pocong ini menurut pihak dari Padepokan ini tidak dianggap istimewa di Padepokan tersebut. Karena tradisi ini memang sudah sering dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati. Nah, ini pemirsa seperti yang Anda lihat di layar kaca, di mana di sebelah kanan ini pihak Padepokan sedang memberikan keterangan begitu terkait dengan sumpah pocong yang akan digelar di Padepokan Agung Amparan Jati di Kabupaten Cirebon. Dan sebelumnya ini juga telah dilaksanakan persiapan begitu dengan menyiapkan beberapa hal atau beberapa barang yang nantinya akan digunakan seperti bumbu mait yang meliputi kain kafan dan juga perlengkapan lainnya. Tradisi ini juga sudah sering dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, namun yang jadi perhatian jika disampaikan oleh pihak Padepokan yaitu adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Jadi dinilai bahwa sumpah pocong ini jika dilakukan
atau mereka yang telah melakukan sumpah pocong ini berbohong, azabnya terlalu pedih yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah pocong ini juga tetap akan dilaksanakan meskipun satu atau dari dua pihak tidak hadir. Dan kita akan bergabung dengan rekan Abraham Silaban yang ada di sana. Selamat siang Abe, bagaimana kondisi di sana? Saya Abraham Silaban. Ya Abraham, bisa mendengar suara saya Abraham? Bisa, saya dengar suara Baik. Zila persis. Jelas. Apakah Zila bisa mendengarkan suara saya di studio? Ya, sekarang sudah bisa. Silakan Abe. Oke. Saya Abraham Silaban. Saya ada di Pendopo Agung Amparan Jati. Di tempat ini kita akan menyaksikan satu fenomena yang unik, menarik dalam proses penegakan hukum di Republik ini, di mana seorang yang bernama Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, akan melakukan segala upayanya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan, bahkan atas apa yang sudah dijalankan sebagai bentuk hukuman 8 tahun lamanya. Dan pada jam ini, kurang 5 menit menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, Saka Tatal masih menantikan Ibtu Rudiana untuk datang ke sini, datang ke tempat ini di Kabupaten Cirebon. Dan kami belum melihat tanda-tanda itu. Akan dilakukan sumpah pocong. Sumpah pocong ini sebagai bentuk bahwa apa yang disampaikan oleh Saka Tatal, ia meyakini bahwa ia tidak bersalah dan ia menantang kemudian Ibtu Rudiana untuk hadir ke tempat ini dan melakukan sumpah secara bersama-sama di hadapan ini, dan akan dipandu langsung oleh pengasuh dari Pendopo Agung Amparan Jati, yaitu Kang Raden Sugiono, yang nanti akan memandu prosesi semacam pemandian dan lain sebagainya. Kalau bisa dilihat di sini ya, sudah ada semacam bumbu mait di sini, ada bunga 7 rupa, kemudian juga ada kafan, kain kafan dan lain sebagainya. Tentu ini adalah bagian dari proses yang disiapkan. Kita bisa lihat ada 2 tempat yang disiapkan di sini. Satu tempat ini tentu untuk Saka Tatal, satu tempat lagi untuk objek sumpah pocong lainnya. Objek itu adalah objek yang tentu saja masih dinantikan kehadirannya. Objek dari sumpah pocong yang dimaksud adalah Ibtu Rudiana. Maka dari itu, kita akan melihat nanti apakah Ibtu Rudiana akan menerima tantangan itu, tapi kelihatannya kecil kemungkinan tantangan itu akan dipenuhi pada hari ini. Tapi yang jelas dan pasti, tanpa hadir Ibtu Rudiana sekalipun, Saka Tatal yang sudah melakukan aspek legal formal, yang tinggal menantikan keputusan dari memo DPK yang sudah saat ini ada di tangan Mahkamah Agung, dia tak berhenti di situ. Dia terus melakukan upaya perjuangan keadilan untuk dirinya sendiri lewat jalur-jalur lain, jalur-jalur yang dirasa ini menjadi keyakinan, jalur kearifan lokal yang apapun itu yang disebut-sebut ini memiliki semacam dampak ataupun resiko yang bisa diambil oleh seseorang yang apabila ia dan dirinya berbohong dalam menyatakan satu pernyataan ataupun menyebarkan kebohongan di tempat ini. Di tempat ini kami tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang hadir sekitar 50 atau 60 warga, tapi saya pastikan saat ini lebih dari 500 warga, bahkan mungkin ribuan warga hari-hari ini akan berkumpul di sini dan detik-detik ini dan menyaksikan momen ini dari berbagai kalangan. Saya tunjukkan kepada Anda, ramai sekali di sini, dan luar biasa betul di tempat ini animo publik untuk menyaksikan detik-detik pengambilan sumpah yang dirasa menjadi kearifan lokal di sini, yang dirasa sebagai bentuk semacam pernyataan dari Saka Tatal bahwa dirinya tidak bersalah dan sebagainya. Tentu ini lepas dari proses hukum yang sudah dijalankan, lepas dari proses PK. Tapi kalau kita lihat di tempat ini luar biasa. Luar biasa animo publik yang terus dari warga sekitar, dari luar kota berdatangan ke tempat ini untuk menyaksikan detik-detik yang saya bilang bisa jadi ini peristiwa bersejarah. Bersejarah karena apa? Ini akan mungkin menjadi dokumen dalam perjalanan upaya seseorang mencari keadilan. Upaya-upaya dalam proses persidangan sudah dilakukan. Tapi apa yang dilakukan hari ini adalah upaya berdasarkan keyakinan dirinya sendiri, bahwa ia merasa
tidak bersalah, bahwa ia merasa dan meyakinkan dirinya, menyatakan dirinya kepada publik, setidaknya kepada warga di sini, jutaan pasang mata yang menyaksikan bahwa nama baiknya harapnya dipulihkan melalui apa yang dijalankan di tempat ini. Maka dari itu, saya akan berbincang bersama dengan Kang Raden. Kang Raden, sini sebentar Kang Raden. Siap. Ya, ini adalah Kang Raden Sugiono ya. Kang Raden yang menjadi pengasuh di sini ya. Kang Raden, sampai jam 1 kita sudah melihat jam 1 lewat hari ini. Apakah Ibtu Rudiana akan datang? Pokoknya masih kita kasih kesempatan tengah waktu. Kita tunggu juga Pak Hakabas yang sedang menuju ke sini. Nah, untuk keputusan apa kata beliau, ditunggu sampai jam berapa? Dihitung terus jamnya, tapi ditungguin terus, ada tenggat waktunya. Kita tunggu. Tapi ada komunikasi tidak dari yang bersangkutan, apakah kemudian akan hadir ataupun tidak? Tidak ada. Kita nggak ada komunikasi dengan beliau. Tidak ada. Tapi yang jelas Sakatatal sudah ada di sini. Sakatatal sudah ada di sini. Oke. Sakatatal sudah ada di sini. Apa yang disampaikan Sakatatal tadi kepada Anda sebagai pengasuh di pondok ini yang kemudian nanti akan memimpin prosesi jalannya sumpah ini? Dia siap untuk melaksanakan, sumpah pocong ini. Dia siap. Ya. Dan dia siap menanggung segala resiko yang disebutkan. Betul, dan siap. diyakini Siap. terkait dengan prosesi ini. Ya, siap. Dia siap. Dia siap ya. Ya, siap. Andai kata Ibtu Rudiana tidak hadir, dan kecil kemungkinan ia akan hadir sebagaimana yang diucapkan oleh kuasa hukumnya. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Sakatatal? Apakah kemudian proses ini akan bisa berjalan? Saya lihat ini apa nih? Ini untuk bahan untuk bakar menyan nih. Oke. Ini bakar menyan. Untuk bakar menyan. Artinya menyan akan segera dibakar. Menyan akan segera kita ini kan pertanda akan kita mulai lah prosesnya gitu. Oke. Hadir dan tak hadirnya Ibtu Rudiana tetap akan dilakukan prosesinya. Akan dilakukan prosesinya. Oke. Dan tergantung Sakatatal siap apa enggaknya. Oke. Dan nanti akan segera dimandikan yang namanya Sakatatal. Ya, Oke. Kang Raden, kami harus bertanya juga. Ini kaitannya dengan bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada publik. Kita juga punya tanggung jawab itu. Karena banyak publik yang menilai, tidak sedikit juga menilai bahwa ini keluar dari kaidah-kaidah. Ini musyrik dan lain sebagainya. Syirik dan lain sebagainya. Ini tidak musyrik. Karena sumpah yang akan kita ucapkan juga dengan berkata sumpah demi Allah. Bukan sumpah demi pocong, bukan. Dan demi lainnya bukan. Tetapi langsung demi Allah. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kalau agamanya Islamnya kita syahadatin dulu dan sumpahnya juga demi Allah. Oke. Gitu. Tidak musyrik. Silakan yang bilang musyrik, itu ya silakan saja. Itu pendapat orang masing-masing. Oke. Oh, sudah dinyalakan. Anda bisa melihat ini. Ini menyan sudah dinyalakan ya. Oke. Ini artinya apa? Ketika menyan sudah dinyalakan seperti ini. Ini pertanda prosesi, insya Allah akan segera kita mulai. Segera dimulai ya. Oke. Kita tak akan tunggu lama. Tapi terakhir ini Kang Raden, sebelum nanti saya akan mengganggu. Ini apa ini? Ini menyan. Oh, menyan. Oke. Sebelum dimulai, sedikit saja. Apa sebetulnya yang diyakini oleh publik di sini, termasuk Kang Raden yang menjadi pengasuh Padepokan ini, kan disebutkan bukan pertama kali sumpah pocong di sini ya? Iya. Bukan. Implikasinya apa? Karena di mata hukum tentu ini tidak berarti apa-apa. Karena pembuktian hukum selalu ada di ruang pengadilan. Iya. Tapi apa yang terjadi di sini hanya bentuk keyakinan dan lain sebagainya. Betul. Makanya sudah saya katakan, kalau sumpah pocong ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menunggu jalan buntu. Bukan pemilihan, dengan sumpah pocong. Makanya masyarakat tersebut sangat antusias sekali untuk menyaksikan sumpah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sumpah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Dan kalau sumpah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sumpah pocong ini. Ya. Dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan kepada Allah. Oke. Artinya akan segera dimulai ya. Kang Raden, saya tidak akan mengganggu lagi. Silakan apapun yang namanya prosesi dan lain sebagainya segera dimulai. Ada yang ingin disampaikan Kang Raden? Ini kita live. Dan ini disaksikan oleh tentu saja jutaan pasang mata. Lagi dan lagi saya menyampaikan ini adalah hak dari seseorang untuk melakukan perjuangan terhadap keadilan yang sedang ia lakukan. Dengan cara apapun, di muka pengadilan itu dia lakukan. Dan hari ini berdasarkan keyakinan. Tapi lepas dari itu,
apa yang disampaikan hari ini, lepas dari ada kontroversi, dianggap musyrik dan lain sebagainya, itu kan kita nggak bisa halangi publik beranggapan demikian. Tapi barangkali ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Kang Raden lewat yang disaksikan oleh ini ribuan orang yang hadir di sini ya, Kang Raden ya, termasuk juga yang menyaksikan. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sebuah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sebuah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sebuah pocong biasa, tapi efek atau tulangnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sebuah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan. Semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada pun ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau processing akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Jadi musyiknya dari mana? Tidak. Dan Anda juga ketika diminta untuk melakukan ini, Anda juga punya harapan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan. Iya, betul. Kita sangat berharap sekali dengan adanya sebuah pocong ini, mengharapkan yaitu kasus ini segera tuntas. Mengharapkan adanya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Agar polemik tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini selesai. Begitu. Oke. Iya. Dan itu yang disampaikan ya, kepada publik ya. Oke. Baik. Terima kasih kepada Kang Raden Sugiono ya, yang sudah menyampaikan pandangannya kepada kita. Kang Raden, makin lama makin rame ini ya. Saya tidak tahu ini Padepokan bisa menampung berapa banyak orang, karena tadi saya bertemu dengan Anda mungkin masih ratusan orang, tapi ini diperkirakan udah ribuan orang. Bahkan sudah ada yang memanjat itu. Leman, coba. Sudah ada yang memanjat di atas sana. Wow, ini animo publik sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya minta juru kamera saya, Bung Leman, di atas atap. Anda bisa lihat pemirsa, ini animo publik. Ini bukan berarti apa-apa. Sebagian publik mungkin menganggap ini kehebohan, sah-sah saja. Tapi ada rasa penasaran yang sungguh luar biasa di tempat ini. Mereka datang dari berbagai daerah, mereka datang berbagai kota, dari berbagai tempat untuk menyaksikan apa yang ada di sini. Dan saya tidak tahu apakah Padepokan ini masih menampung ribuan warga lainnya yang barangkali mungkin muncul di tempat ini. Tapi dan lagi kami hadir di sini berupaya untuk memberikan informasi sekomprehensif mungkin terkait dengan kasus kematian Eki dan Vina yang kasusnya hari-hari ini mulai bergulir dan berproses di persidangan. Kita sesungguhnya menanti memori PK akan segera diambil sebagai bentuk keputusan. Tapi lagi dan lagi, apa yang namanya kepercayaan, apa yang namanya keyakinan balik kepada individu masing-masing. Maka dari itu kita hadir di sini untuk melihat upaya seorang anak yang bernama Saka Tatal yang memperjuangkan keadilannya lewat jalur-jalur yang diyakininya sebagai bentuk sumpah pocong dan sebagainya. Maka dari itu animo publik yang hadir di sini menunjukkan betapa besar keyakinan publik akan apa yang ada di sini, kepercayaan publik akan apa yang ada di pendopo ini, termasuk barangkali kepercayaan publik terhadap kasus-kasus yang sedang hari ini bergulir. Di atas atap masih ada lagi. Coba diperlihatkan kepada publik di atas atap. Diperlihatkan kepada publik di atas atap. Luar biasa. Kita hadir di sini dan melihat begitu banyak warga yang datang dari berbagai daerah. Ini dari daerah mana saja ini, Kang Raden? Ini wilayah 3 ini. Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. 3 Cirebon. Oke. Tapi kan ini yang semua. Dari Kuningan datang. Betul. Ini Raja dari Indramayu ini. Raja dari Indramayu ini. Oh, Raja Indramayu. Dari Indramayu Dana ini. Luar biasa, dari Indramayu hadir. Hadir semua. Dari Kuningan juga. Hadir. Majalengka hadir. Tadi saya lihat dari Jakarta juga ada yang datang. Wow.
Ini saya izin tanya ya. Dengan Bapak siapa Pak? Sanusi, Pak Sanusi dari Indramayu. Indramayu. Ya. Oke. Nah, Pak Sanusi Ya. ikut dalam prosesi ini nanti. Ya, nanti. Oke, sebagai apa Pak? Sebagai asisten atau Sebagai asisten ya. Kang Raden berarti? Ya. Oke. Ini kemenyan sudah dinyalakan. Ya. Artinya apa? Artinya itu buat kesimpulan untuk orang meninggal. Oke, jadi prinsipnya prosesinya akan serta-merta seperti prosesi memandikan jenazah. Ya. Jadi orang akan yang dibaringkan. objek sumpah pocong Ya. akan di ini. Ya, dibaringkan. Terus kita menyan tetap ada kemenyan gitu Pak. Kalau Oke. kemenyan kan untuk orang kematian Pak. Oke. Ya. Oke. Dan proses itu akan dilakukan terhadap saka tatal. Ya. Oke. Betul, Pak. Bapak sudah berapa kali melakukan proses ini? Baru kali ini Pak. Baru kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Seumur hidup saya baru ini ada sumpah pocong. Oke. Kalau dia di TV-TV sih ada, tapi itu bohong ya Pak. Kalau di sini ini nyata, informasinya nyata. Nyata artinya sumpah apa? pocong. Nyata itu artinya istilahnya sumpah pocong itu ada. Oke. Gitu. Sumpah pocong itu ada Ada. sebagai bentuk kearifan lokal. Sebagai bentuk seperti orang yang hidup-hidup di sumpah pocong. Wow. Dan yang Bapak dengar atau yang Bapak yakini akan seperti apa dampaknya apabila ada seorang yang dirasa berbohong atau Tergantung Pak. ingkar? Tergantung perjanjiannya Pak. Misalkan perjanjiannya dia itu cacat seumur hidup atau gimana, itu tergantung perjanjian Pak. Tergantung perjanjian. Ya. Jadi bisa saja seseorang yang dimaksud diyakini Iya, dia gini. bisa cacat atau Ya. bisa kualat dalam Ya. bentuk azab lah gitu Ya, kira-kira. ya. Misalkan dia itu tidak berbohong, dia itu benar, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Insya Allah, Allah Tuhan juga akan memberikan hidayahnya Pak. Dan itu sudah menjadi kepercayaan turun-temurun warga di Cirebon. Ya. Di Kuningan juga begitu? Ya, kemudian kita belum tahu. Oke. Ya, itu dia salah satu testimoni dari asisten nanti Pak Kang Raden Sugiono yang nanti akan memimpin prosesi sumpah ini. Ini luar biasa. Ibu sini Bu, sebentar sini. Iya sini. Nggak apa-apa saya. Nah, Ibu dari mana? Saya dari Bodesari. Dari Bodosari. Iya. Oke. Datang ke sini untuk apa? Untuk melihat. Untuk melihat. Melihat Sumpah apa? pocong. Melihat sumpah pocong. Sudah pernah lihat sebelumnya? Ya belum sih. Oke, tapi datang ke sini hanya untuk lihat sumpah pocong atau lihat ikutin kasus Eki Pina dari awal sampai seperti ini? Saya belum pengen tahu kasusnya Vina. Tapi udah pernah lihat Saka Tatal? Belum. Belum. Ya, sudah. Terima kasih Bu. Ini asap kemenyannya begitu kerasa ya. Ya. Begitu terasa di sini asap kemenyannya dan ini sudah dirasa akan menjadi pertanda bahwa detik-detik sumpah ini akan segera dimulai. Tapi kita belum melihat Saka Tatal. Belakang. Oke. Bisa panggil keluarganya. Oke. Kita coba akan melihat. Tadi saya sempat berbincang dengan Saka Tatal. Yang menarik adalah ketika publik melihat bahwa Saka prinsipnya prinsipnya Saka tidak merasa gugup, tidak merasa takut, malah senyum-senyum, malah sumringah. Demikian juga keluarganya. Saya berbincang bersama dengan Saka, dia menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah upaya menunjukkan kepada publik bahwa setidaknya dia berusaha untuk membersihkan nama baiknya lewat jalur-jalur apa yang diyakininya. Dan itu pun dia juga meyakini bahwa 7 terpidana lainnya bukanlah orang yang dimaksudkan bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina, atau bukanlah bahwa orang yang dianggap sebagai pelaku kematian Eki dan Vina. Dan bahkan Saka Tatal juga menyatakan andai kata mereka diberikan akses yang sama, 7 terpidana lain juga rela disumpah dalam bentuk apapun, termasuk sumpah yang ada di depan mata kita hari ini, dan sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang disangkakan, tidak seperti yang dihukumkan kepada mereka, hukuman seumur hidup atas kematian Eki dan Vina. Itu yang disampaikan oleh Saka Tatal kepada saya. Tapi
kita akan lihat. Kenapa? Ya. Dan kita akan menantikan tentu saja karena Saka sedang bersiap-siap bersama dengan tim pengacaranya untuk menjalani prosesi yang dinantikan oleh publik di dimanapun berada. Luar biasa ini. Saya arahkan kembali ke juru kamera saya. Coba ditunjukkan kepada kita betapa publik di sana menantikan momen ini. Mereka memanjat tempat-tempat di pendopo ini. Mereka juga menunjukkan antusiasme dan animo, rasa ingin tahu yang begitu luar biasa di pendopo ini. Dari lintas usia, pemirsa, dari lintas generasi, dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, anak muda, semua hadir di sini. Ya, kita masih terus menanti. Ada juga abdi dalam yang ada di sini yang bersama dengan kita. Sebentar. Abdi dalam di sini ada berapa banyak, Mas? Di dalam lebih dari 25-an. Ada hampir 50-an orang. 25 orang. Nah, 25 sampai 50-an. Abdi dalam yang ada di pendopo ini. Di pendopo ini. Oke. Dan itu abdi dalam tuh dari seluruh wilayah Ciayu Majok Kuning. Oke. Dan hadir pada hari ini semua. Untuk ini lagi sebagian. Oke. Karena yang sebagian itu ada yang dari kerja gitu kan. Oke. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Nanda. Mas Nanda sebagai abdi dalam di pendopo ini. Abdi dalam. Oke. Mas Nanda, sudah berapa sering sih sebetulnya pendopo ini menjalankan tradisi dan ritual-ritual seperti yang apa kita saksikan hari ini? Sudah sering sekali, Bang. Sudah sering? Sudah sering sekali. Cuma kalau ini yang lebih spektakuler kalau menurut saya. Kalau yang kemarin-kemarin kan biasa gitu kan, orang datang ke sini untuk melakukan sumpah. Kalau ini lebih spektakuler. Oke. Apa yang dirasa spektakuler dari ini? Kalau yang kemarin-kemarin kan biasanya kan sumpahnya kan hanya kayak tadi itu yang sudah dijelaskan Pak Raden kan. Iya. Seperti halnya kayak misalnya kasus rumah tangga kan gitu kan, saling nggak percaya antara pasangan. Nah kalau ini kan kebetulan banget nih tentang tuduhan antara pembunuhan pemerkosaan yang dituduhkan kepada Saka kan, sama katanya kan dari Ibtu Rudiana juga kan dituduh katanya melakukan penyiksaan, benar apa tidak. Nah itu yang akan diungkapkan di sini, berani apa tidak gitu Pak Rudiana itu untuk membuktikan sumpah pocong itu. Artinya kalau bisa saya tarik kesimpulan ya, bahwa yang namanya tradisi seperti ini sudah sering dilakukan. Sudah sering. Tapi ini lebih kepada pertikaian pribadi ya. Iya, pertikaian pribadi sebenarnya. Oke. Tapi semacam pertikaian publik yang kaitannya karena urusan hukum, yang kaitannya sudah sampai di bawah persidangan, kaitannya dengan kasus pembunuhan, tuduhan penganiayaan dan lain sebagainya yang sedang berperkara. Ini baru pertama kali. Ini kalau ini baru pertama kali kalau yang mudah-mudahan itu. Oke. Oke. Yang benar-benar spektakuler. Oke. Kesini Mas Nanda. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini berdesak-desakan seperti ini. Pak, ini daya tampungnya berapa, Kang Raden? Iya. Ini sanggup nggak menampung orang sekian banyak ini? Masih banyak lagi. Masih banyak terus berdatangan? Ini terus berdatangan ini. Antusias sekali ini. Bang Farhat katanya barangkali 5 menitan lagi datang. Oke. Kita nantikan. Bung Farhat Abbas ya? Oke, Bung Farhat Abbas disebutkan akan hadir. Kuasa hukum Saka Tatal yang berangkat dari Jakarta pagi tadi, yang sesungguhnya sudah ada di wilayah Cirebon dan akan menyampaikan keterangannya, termasuk juga akan menyaksikan prosesi ini. Dan itu yang sedang dinantikan. Tapi lepas dari itu, sambil menantikan kehadirannya, yang paling penting adalah menantikan kehadiran dari Ibtu Rudiana yang disebutkan adalah objek dari apa yang disumpahkan dalam sumpah pocong pada hari ini. Cuaca panas di Cirebon, tepatnya di Kabupaten Cirebon, di Padepokan Agung Hamparan Jati. Semakin panas ketika semakin banyak publik yang berkumpul berdesak-desakan di tempat ini, berteriak sana-sini, dan tentu saja mereka juga menantikan momen-momen ini. Sejenak itu yang bisa saya hadirkan, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, Zila.
Bapak dari mana? Dari Belanda dan keluarganya Saka Tata. Bapak keluarga Saka? Iya. Siapanya Saka? Ya masih saudara. Oke. Minta ke depan maju. Baik, terima kasih Abraham Silaban. Pemirsa, baru saja tadi kita saksikan, ini Abraham Silaban ada di lokasi Padepokan. Dan jika kita lihat bersama-sama, ini situasinya semakin ramai. Jadi masyarakat dan warga juga sudah berdatangan dari berbagai daerah seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh rekan Abraham Silaban, bahwa mereka rela datang dari berbagai macam daerah, berbagai tempat untuk hadir menyaksikan Sumpah Pocong yang akan dilangsungkan atau dilakukan oleh Saka Tatal. Dan Sumpah Pocong ini akan dilakukan di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat, tepatnya pada hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Dan tadi kita juga sudah lihat bersama-sama berbagai persiapan yang sudah dilakukan oleh tim dari keberlangsungan pembuktian Saka Tatal tidak bersalah ini, termasuk juga dari Padepokan Amparan Jati, Cirebon. Adapun tokoh yang memimpin jalannya Sumpah Pocong ini adalah pemimpin Padepokan. Kalau ya benar-benar Sumpah Pocong. Oke. Dan harapan Bapak setelah ini semua apa, Pak? Karena kan disebutkan ini semua dianggap tidak berarti apa-apa di muka hukum. Mudah kuat untuk kedepannya. Sidang PK. Oh, berarti Bapak berharap lebih dari putusan yang akan diambil Iya. sidang PK Saka Tatal. Iya. Oke. Ini adalah salah satu warga yang hadir di sini, bukan hanya warga tapi keluarga di sini. Saya nggak begitu mendengar suara di studio ya. Tapi andai kata memang ini siaran yang sedang disiarkan secara live, ya inilah laporan terkininya. Sekali lagi saya kurang begitu mendengar komunikasi kami dengan studio. Tapi apabila ini disiarkan secara live, saya berbincang dengan paman dari Saka Tatal ya, Pak D-nya Saka Tatal. Oke. Pak D Saka Tatal yang menyampaikan bahwa yakin keponakan Bapak tidak bersalah. Iya, Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin tidak bersalah. Menurut Bapak kalau misalnya itu Rudiana tidak datang hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Kan hari ini kan ditantangnya itu Rudiana. Itu Rudiana tidak ada di tempat ini. Bapak mau sampaikan apa? Ya enggak. Ya kesalahannya istilahnya Rudiana terbongkar bahwa dia melakukan itu sewenang-wenang di saksi di BAP. Oke, patut diduga ya untuk melakukan itu, Pak. Berdasarkan beberapa kesaksian ya, Pak ya, kesaksian yang disampaikan di persidangan itu ya, Pak ya. Rujukan Bapak itu, apa yang disampaikan ke Bapak itu sah-sah saja. Karena itu adalah apa yang sudah dipercakapkan hari-hari ini. Bahkan yang bersangkutan sudah dilaporkan. Iya. Sudah dilaporkan ke Barreskrim, sudah tahu kan, Pak? Siapa? Pak si Rudiana sudah dilaporkan. Kurang tahu, Pak. Ya, tapi prosesnya sudah dilaporkan. Tapi lagi dan lagi keduanya punya sikap masing-masing, keduanya punya hak masing-masing. Satu merasa bahwa barangkali perlu menempatkan ini pada proses hukum yang memang di situ adalah tempatnya, tapi di sisi lain Saka melakukan apa saja yang ia bisa lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan, tidak seperti apa yang disematkan, bahkan ia disebutkan tidak seperti apa yang dicapkan pada dirinya sebagai seorang pembunuh, bahkan seorang, mohon maaf ya Pak ya, yang patut diduga juga ikut bersama-sama memerkosa. Tidak demikian, Pak? Tidak. Seorang anak 15 tahun, Pak, yang dia disebutkan ikut dalam kasus kematian Eki Vina, pembunuhan dan pemerkosaan yang ada di sana. Salah sangka itu. Salah sangka? Iya. Ada anak kemarin sore pada sangka. Anak baru 15 tahun. Iya, 15 tahun umurnya. Oke. Bapak kalau bisa menyampaikan, Bapak menilai apakah mungkin yang namanya Saka anak 15 tahun pada saat itu ikut bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, 8 orang untuk melakukan pemukulan, penganiayaan, termasuk apapun itu yang ada di sana. Pasti kalau Saka kuat, menang, tapi yang lain keluar. Oke. Bisa itu. Oke. Karena nggak bersalah sih. Oke.
Oke. Oke. Iya. Saya bicara dengan. Oke. Seperti inilah suasana di sana. Suasana di sini dan Bapak sudah menyampaikan pandangan Bapak. Iya. Oke. Terima kasih Pak atas pandangan Bapak. Sah-sah saja Bapak berpandangan demikian. Bilang saudara tuh, biar tawakal, jalanin terus. Orang bersalah tetap terus. Nanti ujung-ujungnya ada dampaknya. Waktu Bapak melihat Saka waktu itu digeret dan dihukum 8 tahun penjara, anak 15 tahun. Isi hati Bapak berkata apa? Ya, masa anak kemarin sore itu dihukum, anak baru muncul dari SMP gitu. Cuman gitu aja. Bapak menangis Pak? Nangis, enggak, langsung pulang. Kata istri pulang. Takut menjeblak di pengadilan. Berarti Bapak kenal Eka Sandi juga? Hah? Eka Sandi yang katanya Bapak nggak kenal. Tapi Saka sendiri Bapak? Ponakan sendiri. Ponakan sendiri. Saudara sendiri. Dan Bapak menangis menyaksikan itu. Dan sekarang pun Bapak menangis. Kenapa saya? Kenapa nangis Pak? Ya, di atas orang tua udah berani kamu sumpah pocong, berani karena nggak bersalah. Bapak cerita kepada saya, kenapa Bapak menangis hari ini Pak? Di detik-detik ini Pak. Ini 8 tahun kasus sudah terjadi Pak, sekian lama. Tapi Bapak hari ini sebagai Pak D-nya Saka, pamannya Saka, menangis di hadapan saya Pak. Karena sedih lihatnya. Sedih lihatnya. Apa yang Bapak paling sulit lupakan Pak? Sampai Bapak menitikkan air mata pada momen ini. Yang penting kamu nggak bersalah, lanjut terus. Yang penting tawakal kamu. Orang bersalah sih nanti tahu dampaknya kalau yang bersalah. Kalau yang enggak nanti tahu juga. Ya, Pak. Yang kuat ya Pak ya? Iya. Yang tabah Pak? Iya. Bapak punya keyakinan? Yakin? Iya. Nggak bersalah. Tidak bersalah Bapak yakin? Yakin. Tidak bersalah. Oke. Sah-sah saja Pak, Bapak beranggapan seperti itu, tapi Bapak punya hati tentu saja, dan Bapak menilai seperti apa karakter dari Saka sendiri. Iya. Bapak menilai ya Pak ya, dan tak mungkin Bapak merasa bahwa apa yang dituduhkan kepada Saka ia lakukan. Iya. Yang kuat Pak? Yang kuat ya Pak ya. Makanya nggak mau masuk. Mulanya nggak mau masuk, tapi hari ini Bapak datang ke sini. Mau melihat langsung ponakan Bapak yang akan duduk di sini nanti ya. Langsung. Melihat langsung. Paling bilang yang sabar, tawakal, nggak bersalah nanti tahu dampaknya. Gitu aja. Ini luar biasa ini. Pak, tetap tabah ya Pak ya. Ini proses akan terus dilalui, proses hukum juga masih terus. Saya juga baru pertama kali ya. Sumpah pocong. Dan Bapak yakin bahwa Saka tidak akan takut melakukan ini semua? Enggak ada takut, karena dia benar. Ya. Lagi permintaan dianya. Lagi dan lagi. Sobat pemirsa yang menyaksikan saya Abraham Silaban mengawal jalannya kasus ini dari awal sampai pada detik ini berbulan-bulan lamanya, dan saya menjadi saksi mata jatuhnya tangisan demi tangisan, air mata demi air mata. Dan tentu saja di balik air mata itu, di balik tangisan itu ada makna yang ingin dicari, ada keadilan yang ingin dinantikan, dan mereka haus akan itu. Maka dari itu penting bagi kita untuk berharap keadilan betul-betul ditegakkan pada aspek-aspek dengan cara-cara yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus menghargai bentuk apapun itu, dan lagi kita tempatkan ini semua pada proses hukum, dan kita percaya proses hukum itu berlangsung dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang namanya tangisan demi tangisan, dukungan demi dukungan yang hadir di tempat ini, kita tidak boleh pandang sebelah mata. Karena publik punya keyakinan, publik punya anggapan. Mereka juga adalah orang yang ikut informasi ini dari awal sampai akhir, dan mereka juga mempertanyakan jalannya kasus ini. Apa iya yang terjadi hari-hari ini seperti yang dituduhkan, seperti yang diberitakan? Apa betul iya yang sedang meringkuk di tahanan adalah mereka orang-orang yang betul bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina? Maka dari itu kita akan terus ikuti prosesnya Pak ya. Termasuk Bapak meyakini. Saka tadi bincang sama saya Pak. Saya bilang ke Saka,
kamu ini sudah bebas. Kamu sudah bebas bersyarat. Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah tidak punya beban. Kalau kamu mau jadi hidup hari-hari ini, lepas dari itu, publik sudah berikan dukungan. Nggak sedikit publik yang kasih dukungan untuk Saka. Tapi kenapa toh kamu mau sumpah pocong, saya bilang gitu ke Saka. Bapak punya jawaban nggak atas itu? Membela teman-temannya yang rumah itu yang masih ditahan, yang hukuman 20 tahun penjara, membela si Eko, si Ibu. Abraham bisa mendengar suara di studio? Abraham? Ya, sepertinya ada kendala sinyal pemirsa. Oke. Abraham? Ya, saya tidak bisa mendengar suara Oh, di baik, studio baik. secara jelas ya. Sepertinya ada Jelas. kendala Andai karena kata memang cukup ini ramai. di-take secara live dan lain sebagainya, tapi inilah situasi terkini di sini. Saya kembalikan sementara kepada Anda. Abraham, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ini kira-kira sampai kapankah keluarga dari Saka Tatal ini akan menunggu kehadiran atau kedatangan Ibtu Rudiana ke Padepokan? Sampai nanti akan dilaksanakannya Sumpah Pocong ini. Ya. Kalau saya nggak meleset nih, karena samar-samar nih yang saya dengar, dan harap dimaklumi karena kondisi sesak di sini. Kira-kira pertanyaannya sampai kapan menanti Ibtu Rudiana, gitu kira-kira ya. Kalaupun meleset saya akan coba jelaskan. Yang jelas sampai pukul 13.30 semestinya ini sudah dilakukan, dan itu adalah tenggat waktu terakhirnya apabila Ibtu Rudiana hadir di tempat ini. Tapi kita belum menyaksikan kehadirannya, dan kita juga menantikan kehadiran dari para tabas yang disebut sebagai kuasa hukum Saka Tatal di tempat ini. Tapi belum pun syarat hadir di sini atau Rudiana hadir di sini. Tapi yang jelas publik sudah menantikan ini semua gitu. Kecil kemungkinan kalau rujukan saya adalah wawancara saya dengan Elsa Sharif 2 hari yang lalu yang mengatakan bahwa tidak akan hadir. Suratnya sudah diterima dan suratnya sudah sampai di kantor pengacara Elsa Sharif. Tapi disebutkan bahwa mereka menempatkan ini pada proses hukum saja, mengikuti proses hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Dan biarkan saja apa yang dilakukan oleh Saka Tatal sebagai bentuk keyakinannya ini berjalan begitu saja tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Itu yang disampaikan dalam program The Prime Show ketika saya memandu program itu, yang di sana ada hadir juga bersama-sama dalam tayangan itu ada para tabas. Dan kelihatannya itu juga yang ada di sini. Dan kita nggak melihat Ibtu Rudiana hadir di sini. Sekalipun kami berupaya untuk menghubungi Ibtu Rudiana sebagai bentuk prinsip-prinsip atau rambu-rambu moral dalam upaya jurnalisme yang kita pedomani, keberimbangan, cover both side, itu terus kita lakukan. Pun demikian, kami akan coba menjalin kontak dengan Ibtu Rudiana bahwa apa yang menjadi alasan yang bersangkutan untuk tidak hadir di sini, dan dia punya hak jawab untuk itu dan juga punya hak tolak untuk itu. Tapi setidaknya kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengannya nanti. Saya akan coba untuk hadirkan kepada Anda pemirsa. Zila. Baik, terima kasih Abraham Silaban. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan tadi Abraham Silaban di lokasi Padepokan Agung Amparan, Jati, dan kita akan kembali lagi ke sana nanti untuk melihat bagaimana prosesi Sumpah Pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di Breaking News.